protein untuk penderita gagal ginjal, panduan personal untuk manajemen nutrisi yang optimal. Versi 4, penyakit ginjal kronis (PJK) adalah kondisi progresif yang memerlukan pendekatan manajemen nutrisi yang cermat dan individual. Asupan protein merupakan salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan, dan panduan ini akan membahasnya secara mendalam dengan penekanan pada personalisasi nutrisi dan perkembangan terkini dalam manajemen diet PJK. Memahami peran protein dalam konteks penyakit ginjal kronis. Protein sebagai zat gizi esensial berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk pembangunan dan perbaikan jaringan, produksi enzim dan hormon, serta pembentukan antibodi. Namun, pada penderita PJK, kemampuan ginjal untuk menyaring limbah metabolisme protein terganggu, mengakibatkan penumpukan sisa metabolisme seperti urea dan kreatinin dalam darah. Kondisi ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan, antara lain kelelahan, mual, penurunan nafsu makan, gatal-gatal, gangguan tidur, penurunan fungsi kognitif, dan kerusakan ginjal lebih lanjut. Oleh karena itu, pengaturan asupan protein yang tepat disesuaikan dengan kondisi individual menjadi kunci penting dalam menjaga kesehatan dan memperlambat perkembangan PJK. Personalisasi nutrisi, kunci utama manajemen protein pada PJK. Setiap individu dengan PJK memiliki kebutuhan nutrisi yang unik, tergantung pada berbagai faktor, seperti stadium penyakit, berat badan, kondisi kesehatan lainnya, misalnya diabetes atau penyakit jantung, dan status gizi. Oleh karena itu, pendekatan satu ukuran untuk semua dalam manajemen nutrisi PJK tidak lagi relevan. Personalisasi nutrisi yang melibatkan penilaian komprehensif dan penyesuaian rencana makan berdasarkan kebutuhan individual merupakan pendekatan yang paling efektif dalam mengoptimalkan kesehatan penderita PJK. Jenis protein yang direkomendasikan dan pertimbangan klinis penderita PJK membutuhkan asupan protein yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh tanpa membebani kerja ginjal. Protein berkualitas tinggi yang mengandung asam amino esensial lengkap merupakan pilihan yang dianjurkan. Beberapa sumber protein yang baik untuk penderita PJK meliputi 1. Putih telur, sumber protein murni dengan kandungan fosfor dan kalium yang rendah, menjadikannya pilihan emas untuk penderita PJK. 2. Ikan tanpa lemak seperti ikan kod, tilapia, atau salmon kaya akan protein dan asam lemak omega 3 yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. 2. Pilihlah ikan segar dan hindari ikan yang diawetkan karena umumnya tinggi natrium. 3. Daging unggas tanpa kulit, ayam atau kalkun tanpa kulit merupakan sumber protein yang baik dengan kandungan lemak jenuh yang rendah. 3. Buang kulit dan lemak yang terlihat sebelum dimasak. Tahu dan tempe, produk kedelai ini mengandung protein nabati yang baik dan relatif rendah fosfor. 4. Namun perlu diperhatikan kandungan kaliumnya, terutama bagi penderita PJK yang juga memiliki masalah dengan kadar kalium darah. 5. Produk susu rendah protein. Tersedia produk susu yang diformulasikan khusus untuk penderita PJK dengan kandungan protein yang lebih rendah dibandingkan susu biasa. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui apakah produk ini cocok untuk Anda. Perkembangan terkini dalam manajemen diet PJK, penelitian, dan inovasi dalam bidang nefrologi dan nutrisi terus berkembang, menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen diet PJK. Beberapa perkembangan terkini yang perlu diperhatikan antara lain: penggunaan keto products. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan keto products seperti asam amino keto dapat membantu mengurangi produksi urea dan meningkatkan kualitas hidup penderita PJK. Namun penggunaannya harus diawasi oleh dokter. 2. Terapi mikroba usus. Penelitian tentang peran mikroba usus dalam PJK semakin berkembang
Modulasi mikroba usus melalui diet atau suplemen probiotik prebiotik dapat memengaruhi metabolisme protein dan mengurangi produksi toksin uremik. Teknologi dalam manajemen nutrisi, aplikasi dan perangkat wearable yang terhubung dapat membantu penderita PJK memantau asupan nutrisi, mengelola diet, dan berkomunikasi dengan tenaga medis. Tips pengolahan dan penyajian protein yang dipersonalisasi. 1. Konsultasi dengan ahli gizi. Konsultasi dengan ahli gizi yang berpengalaman dalam penanganan PJK sangat penting. 1. Ahli gizi akan membantu Anda menyusun rencana makan yang dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan Anda, termasuk pengaturan asupan protein, fosfor, kalium, dan nutrisi lainnya. 2. Perhatikan ukuran porsi. Konsumsi protein dalam ukuran porsi yang sesuai dengan rekomendasi ahli gizi. 2. Jangan berlebihan karena dapat membebani kerja ginjal. Pilih metode memasak yang sehat, rebus, kukus, panggang, atau tumis makanan untuk mengurangi penggunaan minyak dan lemak. 3. Hindari menggoreng makanan karena dapat meningkatkan kandungan lemak dan kalori. Kurangi penggunaan garam, batasi penggunaan garam dan bumbu penyedap lainnya untuk mengontrol tekanan darah dan mengurangi beban kerja ginjal. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, jahe, atau kunyit untuk menambah rasa pada masakan. Kombinasikan dengan karbohidrat dan sayuran. Lengkapi hidangan Anda dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi jalar, atau quinoa, serta sayuran rendah kalium seperti kembang kol, brokoli, wortel, atau buncis. Hindari makanan olahan. Makanan olahan seperti sosis, kornet, dan makanan cepat saji umumnya tinggi garam, fosfor, dan bahan tambahan lainnya yang tidak baik untuk penderita gagal ginjal. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Tawan rutin terhadap fungsi ginjal, kadar elektrolit seperti fosfor dan kalium, serta status gizi sangat penting untuk memastikan bahwa asupan protein dan nutrisi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tidak memperburuk kondisi ginjal. Evaluasi berkala oleh dokter dan ahli gizi juga diperlukan untuk menyesuaikan rencana makan jika terjadi perubahan pada kondisi kesehatan atau respon terhadap terapi. Contoh menu makanan sehat yang dipersonalisasi. Contoh menu makanan sehat untuk penderita gagal ginjal akan sangat bervariasi, tergantung pada kebutuhan individual dan preferensi makanan. Ahli gizi akan membantu Anda menyusun menu yang sesuai dengan Anda. Penting untuk diingat. 1. Setiap individu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. 1. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi Anda. 2. Pantau selalu kondisi kesehatan Anda dan laporkan setiap perubahan kepada dokter. Sumber: National Kidney Foundation, www.kidney.org. 2. Kidney Care UK, www.kidneycareuk.org. Semoga panduan ini memberikan informasi yang komprehensif dan bermanfaat bagi Anda atau orang yang Anda kenal yang menderita ganda janda ginjal.